Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu mengerjakan soal spreadsheet tahun 2022. Soalnya seperti ini ya. Nah, ini harus Anda baca sebelum Anda mengerjakan soal nanti di Excel. Bagi siswa ini sangat penting membaca keterangan soal ini. Anda baca, di sini ada ketentuan nilainya juga. Nah, setelah dibaca maka Anda menemukan soal di sini tabel bantu. Nah, bisa diprediksi nanti apabila menggunakan tabel bantu itu pasti pakai fungsi VLOOKUP. Kalau tidak HLOOKUP. Jadi ada dua pilihan itu kalau menggunakan tabel bantu. Setelah itu di sini kita geser ke bawah, ada soal 1, ada soal 2. Nah, ada dua soal yang nanti Anda kerjakan. Kita langsung saja kita buat tabel ini di MS Excel. Nah, tapi kita harus baca dulu ketentuannya. Pertanyaannya, buatlah tabel daftar penjualan barang dagang di atas dengan merapikan tampilannya. Posisi judulnya di tengah-tengah tabel. Buatlah tabel daftar barang pada sheet yang berbeda. Berarti nanti Anda harus membuat tabel mulai tabel bantu dan soal 1, 2. Kita apabila nanti misalkan Anda siswa, maka otomatis Anda mengerjakannya pakai manual. Jadi langsung dikerjakan di MS Excel, mengetik satu-satu angkanya. Tapi di sini kan di video ini saya kan ada filenya. Jadi untuk mempercepat tutorial ini maka saya copy paste saja tabel yang sudah ada di MS Word ini. Jadi saya blok, copy, saya letakkan di MS Excel. Yang pertama saya letakkan di sheet 1. Nah, seperti ini. Tapi nanti kalau Anda siswa maka harus mengerjakan manual. Ini dimasukkan manual di MS Excel. Kita rapikan ya, karena ini juga mempengaruhi nilai. Nah, kerapian itu juga ada nilainya. Kita rapikan. Sudah, kita kasih garis ya. Kita kasih simbol rupiah. Seperti ini sudah selesai tabel bantu. Di sheet 1 ini saya kasih nama tabel bantu. Tabel bantu sudah, maka kita lanjut soal 1 di sheet yang berbeda. Kita geser ke bawah, ini soalnya. Nah, kita blok saja. Nah, karena sudah ada filenya ya. Kita copy. Nah, kita letakkan di Excel. Nah, sudah. Kita rapikan juga karena kerapian juga tadi ada nilainya. Sudah, kita blok, kita beri garis sini. Biar kelihatan lebih rapi ya. Sudah. Kalau sudah, ini juga dirapikan karena ini juga ada di penilaian ini. Buatlah tabel daftar penjualan barang di atas dengan merapikan tampilannya. Posisi judul di tengah-tengah tabel. Nah, ini ada nilainya. Nah, kalau tidak di tengah maka nilainya pasti akan berkurang. Kita blok, kita tebalkan ya judulnya.
kita buat sama seperti ini. Jadi nanti ada warnanya di sini. Kita edit dulu biar sama ya. Nah, seperti ini. Ini dikasih warna. Nah, seperti ini ya. Amplopnya juga warnanya agak tebal sedikit. Nah, kalau sudah, ini juga ada warna. Tabel sudah dibuat, nah, sama seperti yang ada di contoh ini. Kalau sudah, maka kita masukkan fungsi-fungsi yang sesuai di sini. Kita baca satu-satu. Buatlah tabel daftar penjualan barang dagang di atas dengan merapikan tampilannya. Posisi judul di tengah-tengah tabel. Sudah. Yang kedua, buatlah tabel daftar barang pada sheet yang berbeda, juga sudah. Di sini tabel bantu, di sini soal 1. Sudah ya. Yang ketiga, isilah form yang kosong dengan menggunakan rumus VLOOKUP, aritmatika dan lain-lain untuk kolom 2, 3 dan 6. 2, 3 dan 6. Jadi ini dan ini. Ini kita masukkan fungsi VLOOKUP kombinasi aritmatika ya. Nanti mungkin kalau ada kombinasinya. Nah, langsung saja kita masukkan. Kalau VLOOKUP itu lebih mudah, kita buat define name terlebih dahulu. Nah, kalau saya buat define name sini di blok ya, Judulnya enggak usah. Kita letakkan di sini di name box, kita isi tabel. Huruf besar atau kecil enggak apa-apa ya. Enter. Nah, apabila define name 2 kalimat itu tidak boleh ada spasi ya, jadi cukup tanda titik atau tanda yang lain boleh. Nah, lebih mudah 1 kalimat aja, tabel gitu. Di enter kalau sudah. Sekarang kita masukkan fungsi VLOOKUP-nya sama dengan ya, VLOOKUP. Klik ini titik koma. Nah, kita ketikkan tabel tadi ya, yang sudah kita namai, titik koma. Yang kita ambil ini kan yang nomor 2, maka tabel nomor 2 titik koma false, tutup kurung, enter. Nah, maka akan muncul tabel nomor 2 yaitu yang ini, 3 yang ini, 4 ini, 5 ini. Kita ambil nomor 2, berarti nanti yang muncul nama barang. Nah, kalau sudah ketemu 1, kita tidak usah masukkan fungsi yang bawahnya karena makan waktu nanti. Jadi Anda cukup copy paste aja seperti ini, letakkan di sini. Nah, ini juga letakkan. Nah, seperti ini ya. Sudah selesai. Sekarang 3 kita masukkan fungsi VLOOKUP juga. Kita klik ini titik koma, masukkan tabel
titik koma. Satuan itu di tabel nomor 3 titik koma pas, tutup kurung. Nah, enter. Bagi yang bingung 3 dari mana, maka dicek di sini. 3 yaitu ini. Nah, yang muncul adalah satuan ini yang diambil. Ya, sudah paham ya? Nah, setelah itu kita geser saja ke bawah. Kita letakkan di tengah biar rapi. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, pastekan juga di sini. Nah, sudah ya. Ketemu. Lanjut yang 6 ini juga fungsi VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP. Satu klik ini, titik koma, tabel, titik koma. Nah, apabila Anda lupa harga pokok persatuan itu nomor berapa, kita lihat aja. Oh, ternyata ada 1, 2, 3, 4, nomor 4 ya. Nah, kita hapus. Ada di nomor 4 titik koma pas, tutup kurung, enter. Nah, sudah muncul. Kita copy paste, kita geser ke bawah, kita copy paste aja. Ini kasih accounting biar rapi. Sudah selesai ya fungsi VLOOKUP-nya. Kita lanjut. Ini sudah. Lanjut yang isilah kolom 5 dengan menggunakan rumus kombinasi VLOOKUP dan aritmatika. Nah, kita cek persediaan akhir. Persediaan akhir didapat dari mana kira-kira? Yaitu didapat dari tabel bandonya. Ada persediaan 15 di sini, 8 dan seterusnya ke bawah. Setelah itu di sini ada jumlah yang terjual, maka otomatis 15 dikurangi 12 dan seterusnya ke bawah. Di sini maka otomatis kalau kita pikir sama otak maka sudah muncul angka 3 ya kan. Tapi ini tidak boleh langsung kita ketik angka 3 seperti ini, tidak boleh. Nah, maka kita harus pakai fungsi VLOOKUP yang namanya sama dengan VLOOKUP. Kita tetap ini diklik, titik koma, masukkan seperti tadi ya, sama tabel, titik koma. Yang kita ambil tadi kan tabel yang nomor 5, titik koma false, tutup kurung. Nah, karena dikurangi maka dikurangi ini. Nah, ini dikurangi D8, maka kita bisa klik, atau ini karena ini tidak bisa diklik, kita letakkan di sini ya. Nah, ini D8 D8 ini ya, kita enter. Nah, otomatis 3 ya. Kita geser ke bawah, kita letakkan di tengah, copy paste saja. Nah, sudah selesai. Persediaan akhir sudah ketemu. Sekarang lanjut yaitu harga jual persatuan. Kembali lagi ke pertanyaannya. Isilah kolom 7 jika toko menjual barang dagang dengan mengambil keuntungan 25% dari harga pokok. Jadi kita ulangi, isilah kolom 7 jika toko menjual barang dagang dengan mengambil keuntungan 25% dari harga pokok. Jadi 25%-nya dari ini. Nanti masuk ke sini keuntungannya. Maka caranya sama dengan ya, sama dengan ini. Ini ya dikali saya kurung dulu ini 25% kan tadi, tutup kurung. Nah, seperti ini. Jadi ini dikali 25% ditambah F8 ditambah harga pokok persatuan, maka 25%-nya dari harga pokok satuan ditambah ini nominal ini. Maka kalau di enter ya 15.000 ditambah 25%-nya dari 15.000 ini, maka 18.750 rupiah. Kita geser ke bawah,
Nah, sudah selesai ya. Sudah ketemu di sini. Lanjut yang total penjualan. Isilah kolom 8 dan 9 dengan rumus aritmatika yang sesuai. Berarti kita harus mikirin yang sesuai kira-kira apa ini. Total penjualannya berarti didapat dari mana? Karena harga jual persatuan ini ya dikali jumlah yang terjual. Nah, ini. Jadi yang dikalikan yang harga jual persatuan ya, yang ini bukan yang harga pokok. Karena totalnya. Maka di enter, hasilnya ini. Kita geser ke bawah. Nah, kita copy pastekan saja. Sudah selesai, maka total penjualan sudah, maka laba sekarang. Laba juga kita harus mikir sendiri. Laba itu didapat dari mana? Nah, laba didapat dari sama dengan laba didapat dari total penjualan ya. Total penjualan ya, dikurangi dengan harga jumlah harga pokok persatuan. Jadi ini dikurangi ya. Tutup, buka kurung dulu. Nah, ini dikali ini. Nah, ini. Ya, maka akan ketemu nanti labanya berapa yang didapat. Nah, ternyata labanya Rp45.000 ya. Ini kita geser ke bawah. Kalau sudah, maka ini disesuaikan jumlah ini ya. Ini saya merge saja ini biar kelihatan lebih rapi. Nah, ini dijumlahkan yang ini ya, yang di total. Ini juga saya merge. Ini juga saya merge. Ini adalah jumlah dari ini jumlah dari sini, ini jumlah dari ini juga, ini jumlah total keseluruhan. Maka ini pakai fungsi sum. Jadi auto sum aja biar cepat. Nah, enter. Ini juga auto sum. Nah, ini kalau mau dibedakan kita pilih yang auto sum saja ya. Untuk mempercepat maka auto sum. Jadi tidak usah pakai manual. Nah, karena kita dituntut untuk cepat dan rapi. Oh, keliru ini. Nah, jumlah keseluruhannya bagaimana? Sama dengan total ini tambah total ini tambah total ini. Nah, kita enter ya. Ini juga sama dengan total ini ditambah total ini ditambah. Sudah ketemu ya hasilnya soal nomor 1. Kalau sudah, maka Anda bisa mengecek, mungkin mau dikasih warna boleh, tapi Anda harus melihat waktunya, waktu yang ditentukan berapa jam untuk mengerjakan soal ini. Soal nomor 1 sudah, maka lanjut soal nomor 2. Nah, di sini daftar penjualan per minggu soal nomor 2 ya. Di sini sudah ada pertanyaannya. Kita harus membuat tabel ini di Excel juga. Kalau Anda siswa, maka Anda harus memasukkannya satu-satu, ketik manual. Tapi di sini karena saya membuat tutorial biar lebih cepat, maka saya copy paste saja. Nah, kita letakkan di sheet sini, kita pastekan. Kita ganti soal 2. Kita rapikan. Nah, kembali lagi tadi rapi juga mempengaruhi penilaian ya. Ini kita merge, kita wrap stack, kita merge. Ini juga merge. Setelah itu ini juga di merge. Ini merge juga.
bal. Sudah selesai ya. Kalau sudah, kita beri garis biar rapi. Nah, seperti ini. Kita letakkan di tengah. Nah, sudah. Soal nomor 2, daftar penjualan per minggu. Oh, ini ke berapa sih? Setelah itu Anda baca pertanyaannya, lengkapi tabel di atas. Yang kedua, buatlah diagram dari tabel di atas. Lengkapi. Jadi ini Anda suruh melengkapi, ya. Tidak ada petunjuk untuk mengisi dengan fungsi. Jadi ini tidak dinilai fungsi. Untuk melengkapi secara cepat, kita tinggal copy paste saja yang ada di soal nomor 1. Nah, ini kan untuk mempercepat, kita copy saja ini, ya. Atau bisa ngambil di sini, nah, kita copy, ya, letakkan di sini. Nah, sudah ya. Nah, ini amplop, pak, ini kasih bal. Kalau sudah kita lengkapi total penjualan, didapat dari mana, maka total penjualan yaitu jumlah keseluruhan ini. Kita pakai fungsi sum, pakai auto sum saja ya, biar lebih cepat. Klik ini, nah otomatis enter ya. Kita geser ke bawah, kita copy. Sudah ketemu total penjualannya. Setelah itu pertanyaannya, buatlah diagram dari tabel di atas. Nah, buatlah tabel, ya, tabel diagram. Kita cek di sini ya. Nah, pertanyaannya cuma 2 ternyata yang sama. Bagaimana cara membuat diagram? Maka kita blok dulu yang mau dibuat diagram. Kita coba cek. Yang pertama, ambil dari sini nama barang. Kode barang kita tidak usah masukkan ya, langsung nama barang. Nah, seperti ini. Di blok, pilih insert. Kita cek di sini banyak diagram, ada diagram batang ya. Nah, kalau saya misalkan pilih ini kayaknya tidak jelas. Nah, karena tidak ada ketentuan di sini, Anda harus pakai diagram yang apa. Nah, ini juga, nah seperti ini ya, bentuknya. Kita coba mudah recommended chart ini saya kliknya. Nah, ini ada pilihannya. Nah, ini kayaknya kelihatan sangat jelas, ada apa itu garis-garisnya di sini menunjukkan dari naik, nurun, naik lagi ya. Nah, ini juga. Nah, kalau saya rekomendasinya yang atas ini mudah untuk dibaca. Saya oke. Maka tampilnya seperti ini ya. Ini bisa dibesarkan tergantung keinginan kita. Sini sudah jelas ya, ada nama masing-masing. Di sini ada keterangannya bahwa warna biru ini penjualan minggu 1. Ini ada warna kuning, oranye ya. Nah, di sini juga total penjualan. Nah, ini mudah untuk menjelaskan grafiknya ini. Ada naik turunnya penjualan. Nah, ini dari ke bawah naik, turun lagi sampai ke bawah, ini juga ya. Nah, itulah video dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila mungkin ada fungsi yang lebih cepat atau lebih mudah, maka monggo bisa Anda pilih yang mana yang lebih cepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.